siang teman-teman KSHI. Hari ini senang sekali bisa berkunjung ke salonnya salah satu senior kita di Jakarta Utara ya, di Pluit ya. Dan orangnya ini nih dia. Ini namanya Bos Kiki. Bos Kiki. Kalau orang yang udah mungkin ada umur di Pluit tuh nggak mungkin nggak kenal beliau ya, karena ini hairdresser yang sangat-sangat top ya. Pada zamannya tuh wow. Di Pluit siapa nggak kenal Pak Kiki gitu ya. Cuman kan dalam kehidupan pasti kita ada apa ya, jatuh bangun ya Pak. Ada ya simfoni lah. Simfoni. Irama kehidupan. Betul. Jadi hari ini tujuan kami datang adalah untuk menginterview Pak Kiki ini ya. Kita mau tahu sedikit tentang kehidupannya, sejarahnya, bagaimana bisa sampai hari ini gitu ya. Masih eksis gitu ya. Siap. Apa kabar semua teman-teman? KSHI. KSHI itu apa ya? Komunitas Salon dan Hairdresser Indonesia. Waduh, keren sekali. Ya, nama saya Kiki, domisili sejak tahun 85 di daerah Jakarta Utara, di daerah Pluit. Jadi kalau mau tahu tentang bagaimana tentang saya akan memulai sesuatu, yaitu ketika saya masih muda belia memutuskan berhenti dari sekolah dan mengambil sikap keputusan untuk menjadi seorang penata rambut. Dan saya udah pastikan hidup saya di dunia tata rambut dan kecantikan. Dari usia muda saya memang suka dengan menggunting dan lain sebagainya, karena memang saya dasarnya adalah otodidak. Saya suka dengan lukis dan paling pintar menghayal. Oh, jadi Pak Kiki otodidak ya? Ya, otodidak. Nggak sekolah formal ya. Waduh. Oke. Saya pintar menghayal. Ada fantasinya ya. Pintar, ya. Jadi kalau menggunting rambut itu dengan hayalan saya. Ya, jadi di usia yang sangat muda saya memberanikan diri melamar ke sebuah salon besar di Jakarta. Ya, dalam waktu singkat saya punya klien cukup banyak dan ada beberapa kali sih pindah ke salon-salon yang besar-besar. Ya, di usia yang sangat muda itu saya juga sempat akhirnya lumayan punya prestasi. Kalau kita ngomong prestasi, di atas saya banyak yang berprestasi, saya percaya. Tapi saya pun salah satu orang yang lumayan punya prestasi di nasional maupun internasional. Internasional sempat juga ya Pak? Sempat. Wow. Bahkan sampai ke pernah dapat winner make up fantasi. Itu luar biasa menurut saya, zaman tanda kutip waktu saya masih muda, gila itu. Orang bilang saya rada gila juga karena memang berkarya dengan sesuatu yang saya nggak mau setengah-setengah. Ya lumayan lah kalau dibilang, bukannya apa ya the best, tapi tipe orang yang all out ya. Iya, saya ketika memutuskan saya ambil dunia tata rambut, saya pastikan itulah pilihan saya yang tepat. Ya, ada beberapa teman atau adik atau saudara selalu berkata, lu kan seorang pria, ngapain di dunia tata rambut yang tanda kutip negatif pada waktu itu. Iya, dan selalu ya, konotasinya negatif, ya kan. Saya memutuskan untuk di dunia tata rambut karena saya menemukan itulah kebahagiaan seseorang ketika bukan karena keadaan, tapi memang suka. Saya ambil keputusan itu. Ada passionnya ya Pak? Dia sangat passion. Tapi ada teman-teman atau saudara tanda kutip mencoba mengalihkan. Janganlah gitu. Jangan. Tapi saya nggak goyang karena saya menemukan suatu sukacita ketika saya bisa membuat orang-orang itu bahagia. Dari awal dari awal saya cuma punya konsep. Saya ingin bukan cuma berkreasi, saya ingin menjadikan orang bahagia datang ke saya tangani entah dalam bentuk apapun, saya akan membuat mereka semua puas ya. Puas. Bukan uangnya, bukan. Itu bonus. Bukan karena materi berarti awalnya. Itu kata orang itu kebodohan saya. Iya. Saya banyak hairdresser kan. Iya. Tapi
itu malah merupakan kelebihan buat saya. Karena kalau kita ambil fokus kita kepada keuntungan, itu ada batasnya nanti. Satu masa kita akan kecewa ketika orang sudah nggak mau lagi datang sama kita. Oh, jadi udah ada titik di mana nanti saya percaya orang akan datang terus dengan kita kalau klien itu kita jadikan sebagai sahabat. Jadi bukan hanya sekedar customer ya, bukan, tapi jadi teman. Dan itu panjang. Ya, itu akan panjang. Panjang. Ini rahasia yang orang-orang nggak tahu. Seorang penata rambut itu harus pintar membangun hubungan dengan klien. Bikin kliennya nyaman, bisa ngobrol. Diajak ngobrol. Mungkin yang lain lebih eksklusif, mungkin lebih pintar. Tapi kalau kita punya hubungan dekat dengan mereka, beda itu ya. Hatinya udah dibangun, udah ada trust di sana. Jadi jangan kaget di usia senja seperti hari ini pun saya masih berkreasi. Saya masih punya klien yang setia tanda kutip. 3 generasi kali itu ya Pak ya. Waduh. Dari neneknya, anaknya, cucunya ya. Waduh. Kalau kita bangun hubungan, maka itu akan menjadi bagian dari hidup setiap kita. Iya, hubungan sih sebenarnya. Hubungan. Jadi kalau dalam kondisi apapun, misalnya saat pandemi seperti ini pun, mereka masih mau datang. Masih percaya ya. Masih percaya. Itu yang menjadi ya sekali lagi motivasi setiap orang memang berbeda. Tapi ini kalau saya mau share adalah bahwa jangan pernah fokus kepada keuntungan. Kalau Anda memilih profesi penata rambut hanya untuk berpikir akan mendapatkan kekayaan di sini, itu menurut saya nanti Anda akan kecewa. Akan kecewa ya. Akan kecewa karena kekayaan itu mutlak, bukan usaha kita. Itu karena anugerah dari Tuhan. Kalau menurut saya, iya sih. Kalau Anda kerja keras pun nggak menjamin. Betul. Anda pintar hebat pun nggak menjamin. Karena kalau Anda ukurannya itu, tapi kalau ukurannya adalah untuk membahagiakan klien kita, kita akan menerima bahagianya lebih daripada mereka. Berkreasi ya. Berkreasi. Bikin orang bahagia. Iya. Terus ada yang nanya saya, terus Ini bagaimana? Belajar ya dari senior. Terus bagaimana? Lu udah tua sekarang. Apakah lu masih manula gitu? Old fashion kata orang-orang? Udah ketinggalan belum? Udah ketinggalan belum? Waduh, kalau ngomong saya mau kasih tahu. Ya, anak muda menang nekat. Tapi yang kalah adalah orang yang tua itu malah kaya dengan pengalaman. Dan pengalaman ini dibutuhkan di dunia tata rambut kecantikan ini. Karena saya melihat anak muda guntingnya sih keren-keren, teknik-teknik. Tapi kalau kita korek jatuhnya, volumenya, hasil akhirnya, bentuknya, wah itu mungkin fondasinya kurang ya. Karena jam terbang beda. Jam terbang beda. Menganalisis helai rambut pun. Betul, analisa awal itu menentukan efisiensi lu kerja dan berapa banyak keuntungan yang lu dapat. Karena banyak kegagalan yang dialami oleh para penata rambut muda atau yang baru karena kurangnya ini menganalisa rambut, dan itu hanya bisa didapat lewat jam terbang. Yang penting hubungan kita sama klien kita tetap kita pelihara baik. Itu paling penting lah ya. Gitu. Keuntungannya kadang mau jujur ya, kadang kita rela rugi asal mereka puas. Ya ada ya. Nah ini perkataan saya boleh ada catat. Mungkin orang bilang saya goblok, enggak ada yang goblok, enggak ada yang rugi. Ketika kita memberikan kepercayaan sama mereka akan setia sama kita. Nah ini yang lebih penting dari uangnya ya. Wow. Ya kadang-kadang kita berikan apa yang mereka harapkan lebih dari apa yang mereka harapkan. Iya, malah melampaui ekspektasi kliennya. Kadang-kadang duit bukan jadi ukuran lagi buat mereka. Contoh. Jadi udah nggak nawar ya Pak ya kalau begitu ya. Kalau ada klien datang ke kita, Ki, rapin dong rambut gue, ya kan? Aduh masih bagus, ya kan? Tapi kalau mau rapin, ya udah gue rapiin, saya gunting, ya. Dan waktu mereka mau bayar, ya udah nggak usah. Nggak usah bayar gitu Pak? Nggak usah bayar. Free? Nggak ada kan free loh. Orang bilang goblok. Aneh gitu ya, mereka pasti kaget lah. Goblok kan? Tapi Anda tahu, kita sedang membeli hatinya. Iya sih sebenarnya ya.
Jadi dia gimana Artinya gitu ya? dia merasa dia berhutang. Berhutang. Iya, iya. Kepalanya panas dia mikirin kita nanti. Gimana saya mau balasnya gitu ya? Iya. Dia malah mikir. Ya. Ini rahasia. Hmm. Kalau Anda lihat usia saya, ya Anda akan tahu saya ini Dia segan jadinya ya? ya bukan orang-orang yang santai. Masih sibuk ya? Pak Kiki, maksudnya sekarang sehari-hari tuh kan banyak kesibukan tuh. Kira-kira apa aja tuh aktivitasnya di usia segini sekarang? Usia saya memang suka dengan By the way, umurnya berapa nih? udah di atas udah 60-an. Wah, udah kepala 6 nih. Kepala enam. Udah kepala 6 ya, Ya. tapi masih sibuk. Ya, tapi alhamdulillah, puji Tuhan lah. Dengar-dengar nih Pak, katanya sekarang dipanggilnya hamba Tuhan Pak. Iya Pak, benar nggak tuh? Ya itu cerita yang lain. Itu cerita yang lain. Ya cerita yang lain. Ya, saya mau cerita bagi anak-anak muda ini. Ini yang tadi saya cerita adalah yang baik-baik. Oh, yang baiknya. Yang baik tadi Oke, ya. baik. Saya mau cerita satu hal yang akibat ketidakbaikan, sesuatu yang buruk yang dalam hidup saya. Oh, pernah ngalamin? Nah, saya mau berbagi nih. Yang buruk ya. Di usia sangat muda, saya cukup berhasil. Pokoknya udah jaya deh ya. Ya, usia Itu muda. masih muda ya. Ya, saya sudah mengbuana, sudah punya prestasi dan punya beberapa salon. Cabangnya banyak. Ya, ada lumayan juga banyak, enggak lah, yang banyak lebih banyak, ya kan? Ya, pokoknya Tetapi adalah ya. Cabangnya. materi cukup, lebih dari cukup. Ketenaran Udah dikenal semua. punya, penggemar punya, klien banyak, Banyak. uang lumayan banyak. Cukup lah lebih ya. Hati-hati. Itulah yang membuat saya akhirnya hidup saya malah kehilangan banyak salon. Saya terjerembab di dunia yang kita nggak pernah sadari, nggak pernah saya mimpikan. Bahwa kok saya bisa hancur, satu titik pernah hancur saya. Bener-bener Hancur down. Nah, pada saat itulah saya baru ngerti ternyata ketenaran, hati-hati. Uang, segalanya pujian-pujian dari orang ini itu malah kalau kita nggak tahu ya, nggak tahu menggunakannya atau bagaimana ya untuk cara memanage-nya ya. ya cara memanage-nya, karena kita orang-orang yang biasanya umumnya orang-orang yang berhasil sombong itu sombong biasanya. Sering nggak mau dengar, nggak mau dia lupa diri lupa dan Tuhan ya. nggak mau dengar nasihat orang lain. Iya, karena kan ya aku udah padahal bisa lah. jujur ya, kita manusia butuh nasihat, Ya, butuh pasti ya dari butuh orang-orang kita. sekitar memberitahu kita punya kelemahan, Iya, kekurangan. benar. Tapi sekali lagi karena keberhasilan dan kesombongan itu saya tidak bisa terima. Dan akibatnya Anda tahu kalau kita tidak bisa diajar oleh orang-orang sekitar, maka dunia akan mengajar kita. Dunia ini kejam, Bapak Ibu, hati-hati. Jadi saya berdoa buat teman-teman nih, saya percayalah bahwa keberhasilan itu adalah pasti ada buat kita yang masih mau hidupnya serius ya, untuk menekuni dunia tata rambut, karena nggak pernah selesai. Saya percaya dunia tata rambut selama uban masih nongol, rambut terus masih tumbuh, ya kan? Kecantikan nggak akan habis. Nggak akan pernah selesai. Kalau hari ini ada hal-hal yang nggak baik, sementara saja, percaya nanti juga akan lewat. Dan ya. tidak ada kata terlambat. Saya pernah, karena tadi saya bilang saya pernah hancur. Saya pernah tinggalkan salon 7 tahun. Oh, lagi titik hancur, jadi udah nggak ke salon lagi, nggak kerja di salon 7 tahun ya. 7 tahun melanglang buana di dunia kangal. Oh, iya, dunia itulah ya. Dunia gelap. Dunia gelap ya. Nah, itulah sebabnya Setelah akhirnya itu saya lewat proses 7-8 tahun itulah saya bertemu dengan teman-teman lama saya ya. Mereka luar biasa, Teman-teman yang di salon juga. ini yang kita suka ketemu lah. Mr. A, Senior Mr. C, juga ya. itulah, Iya. Mereka itu teman yang luar biasa. Makanya kita butuh membangun hubungan dengan teman-teman. Iya. Ya, Sesama. teman-teman nggak semua negatif kok. Ya. Banyak teman yang baik kok. Ya, apalagi dengan komunitas ini. Saya percaya dengan adanya komunitas ini,
pasti ada visi misi yang komunitas ini untuk saling menopang, saling edukasi belajar, saling menasihati, saling membangun, membantu, ya kan? Wah, zaman gue nggak ada yang kayak gini. Penting loh ya. Yang ada kutu kupret. Malah diajakin dapat semua. Iya. Gak ada yang bangun. Paham. Ya kan? Tapi waktu saya ketemu teman-teman yang baik, mereka ingatkan saya, Kiki, balik lagi ya. Bukan, kamu tuh luar biasa, kamu tuh pintar, kamu tuh hebat. Oh, dikasih ini ya. Kasih ingatkan bahwa identitas kita. Great. Yes. You are amazing. Iya, lu tuh luar biasa. Gua kagum sama lu, Ki. Padahal dunia lagi bilang lu tuh udah lu tuh gak ada artinya. Lu tuh istilah kalau bahasa kasarnya tokai lah. Tapi itu teman-teman berkata enggak, lu hebat. Gua kagum sama lu. Ayo balik lagi ke dunia tata rambut ke salon. Bangkit lah ya. Bangkit lu. Gua percaya lu pasti bisa. Dan omongan mereka saya tangkap sebagai sesuatu spirit buat gue, dan itu membuat gue bangkit, dan dalam waktu singkat gue kembali percaya diri. Wah, itu luar biasa, bro. Jadi nasihat saya seperti itu. Nah, mungkin ada pertanyaan-pertanyaan, lu mau nanya apa? Mungkin sebagai seorang yang udah mengalami begitu banyak hal ya di dunia hairdressing, sekarang kan banyak anak-anak muda nih, mereka juga banyak yang otodidak kan. Nah, sering ada dilema nih Mbak Kiki, yang muda-muda ini, apakah kita otodidak belajar dari YouTube gitu ya, kan banyak ya YouTube video sekarang gratis tuh bisa bagus, atau lebih baik kita ambil fondasi kuat sekolah formal gitu. Mungkin gimana tuh Pak? Anda semua jangan bilang saya terus berpikir saya otodidak terus bisa jadi seperti hari ini. Oh, tidak juga. Pendidikan itu penting juga, bro. Tetap ya. Iya, awal sebagai langkah memang saya otodidak. Itu sebagai basic, fundamental, sebagai dasar sebetulnya untuk. Tapi kalau dasar kita nggak kuat, makanya kayak gue hancur. Pertama dasar gue nggak ada moral, etikanya nggak punya dasarnya. Moralnya dulu nih. Ya kan, banyak orang sombong, karakter. Ya kan, gimana kita bisa berhasil kalau punya karakter sombong? Berarti jangan sombong walaupun udah top juga. Nggak bisa. Jangan sombong ya teman-teman ya. Ingat. Kita harus banyak belajar dari yang muda. Sorry, gua harus hari ini gua bisa biasa kreatif, bisa bikin yang lu orang bikin. Apa karena gua cicing wae atau diam aja? Nggak mungkin lah ya. Nggak mungkin lah. Gua belajar terus. Belajar. Iya. Nggak pernah habis. Walaupun umur udah kepala 6, jangan pernah berhenti belajar ya Pak. Nah, tapi untuk mendapatkan dasar yang bagus itu perlu pendidikan. Maaf ya, saya bisa menggunting sampai hari ini ya, bukan sombong sih. Banyak memang teman-teman saya juga sama dengan saya mengalami lebih bagus dari saya percaya. Tapi saya pun karena pada satu titik saya harus belajar. Dan saya ambil sekolah juga lumayan sampai ke London. Oh, sampai ke London? Sampai ke London. Wow. Dan sampai ke London, sampai dimanapun saya belajar itu pada waktu itu ya, karena itu dibutuhkan. Bagaimana salon besar bisa terima kita yang dan bisa ada ijazah, kasih kita kepercayaan kalau kita nggak punya basic sertifikasi lah ya. Iya, dasarnya nggak mungkin. Iya sih. Pasti mereka juga mau. Iya, nggak mau kalau kita. Jadi perlu kita belajar. Jadi bukan otodidak. Oke lah, kita mungkin dana terbatas, saya juga terbatas dulu. Ya, tapi ketika kalau Anda ada rindu, pengen belajar. Sekarang sih kayaknya nggak usah jauh-jauh ya. Orang Indonesia udah keren-keren. Teman-teman udah banyak. Udah pintar-pintar lah ya. Iya, apalagi minta sama bro ini. Bro Daniel kan komunikasi KSI kita visinya memberikan edukasi yang bagus tapi murah. Ya, jangan Bro Daniel. Dan banyak kayaknya teman-teman nanti satu hari mungkin tergerak untuk bikin satu sekolah mungkin. Akademi ya. Akademi. Karena kalau menurut saya sih orang-orang yang kayak seperti kita ini kayaknya nggak pelit ya sama. Iya, banyak senior-senior juga yang sebenarnya mau bantu ya. Dan mereka juga bilang, wah enggak lah, kita kan mau meninggalkan sesuatu juga, legacy ya, ke anak-anak muda kita gitu. Dan saya pikir senior-senior besar yang di atas saya itu juga punya hati, mau kok, saya tahu. Mau mereka membantu yang muda-muda ini. Iya.
Biar standar hairdressing di Indonesia naik loh. Naik dong. Kita pengennya lihatnya naik. Nah ini gue demen nih supaya standar Indonesia nih Jangan naik. tinggal sama tetangga kan? Karena sekarang ini justru ngejeblak. Nah, iya. Nggak siap yang generasi Iya. berikutnya gitu. Orang ikut-ikutan aja kerja di salon. Tapi alangkah baiknya kalau kita ya saya berharap juga komunitas yang Kak Daniel ini bikin bisa bisa menghasilkan satu misi yang bagus ke depan untuk Ya, jarang ada produsen kayak jangan gimana ya, jangan terlalu mikirin uang ya. Kadang kan kita maunya jual edukasi. Iya. Kalau kita nggak mau begitulah. Ya, berikan edukasi dengan harga yang benar-benar sangat-sangat terjangkau untuk semua kelas salon ya. Satu hal saya pikir penting, mungkin masih ingat nih saya. Ada banyak orang kalau kasih ilmu kepada anak buah, takut anak buahnya lari. Takut pinter ya. Takut pinter dan lari. Buka sendiri nih nyanyi Iya. kita. Saya mau kasih tahu, Banyak yang begitu. itu mah ilmu kuno juga ada begitu. Di Dari mana-mana dulu ya. sama. Ya murid baru bisa belajar 2-3 jurus saja udah mau lompat. Kalau bisa terbang. Iya, biasanya ya. Ya, tapi bagi saya nggak pusing. Kenapa tuh? Waktu kita memberikan yang baik kepada mereka, percaya gue deh, justru mereka setia sama kita. Loh kok bisa gitu? Iya, karena mereka belum tentu sukses di depan. Kalau dia buka sendiri maksudnya? Belum tentu ya. Iya. Satu hari mereka akan telepon kita dan tanya, gue boleh nggak ikut lo lagi? Sering kali kayaknya begitu ya. Terima nggak? Nggak tahu. Banyak orang nggak akan terima. Nggak akan terima. Tapi Banyak buat orang. saya welcome. Balik lagi nggak apa-apa ya. Karena udah jadi bagian keluarga buat gue. Udah dianggap udah Iya. keluar dari Pertanyaannya, lari lagi nggak? Gua nggak pusing mau lari lagi apa enggak. Tetapi yang gua tahu sampai hari ini, mereka gua suruh berhenti lagi juga nggak mau. Yang udah keluar, masuk lagi, gua suruh keluar lagi, Nggak mau. cari lagi, berdiri lagi. Bahkan guanya susah jadinya. Kenapa? Karena nempel terus. Kan pernah katanya ada cerita nih, ditanya nih si bosnya ini invest terus di karyawannya gitu kan. Ya, invest apa nih? Ilmu Ya. dikasih skill terus kan. Nah terus ada HRD-nya nanya, Pak kalau invest begini terus dia kabur bagaimana katanya gitu. Nah, si bosnya jawabnya begini, kita invest di dia, ya supaya dia pinter. Iya. Bayangkan ya kalau orang kayak bodoh nih masih bodoh dan dia di sini terus, bagaimana dampaknya ke perusahaan ini gitu. Kita harus invest kan di karyawan. Iya. Dan jangan takut kehilangan. Ya. Karena ini berkat dari yang di atas. Ya, rezeki udah diatur ya. Ya lu nabur baik, lu pasti terima baik. Nah ini bagus nih Mas. Ini bagus. Bener nggak? Iya. Orang takut memberikan ilmu, ya tapi gue enggak. Melawan arus tapi Melawan keren, arus. keren. Banyak yang susah. Karena kaya nggak kaya, miskin nggak kaya, bukan karena berapa banyak lu punya uang, bukan. Iya sih ya. Bukan. Bener. Banyak orang kaya nggak happy, nggak bisa nikmatin. Iya dia nggak bisa nikmatin. Iya. Tapi ketika lu memberi itu ilmu sama orang, percaya lu sedang nanam sesuatu yang baik Di dalam orang hidup itu kita, di juga dalam ya. kita, yang kita punya perusahaan, kita punya salon, nama naik. Apakah klien kita cari dia belum tentu. Belum tentu sih ya. Orang cara masaknya beda, Iya. ilmu sama, cara masaknya beda, Tangannya beda ya. makannya beda rasanya. Jadi jangan pernah khawatir Jangan lah. khawatir lah. Jangan takut kehilangan. Ya mungkin banyak orang owner di sini, owner salon ketakutan kalau karyawannya pintar dan lari. Ya itu saya maklumin lah. Karena tiap orang perlu memahami juga. Jadi bukan berarti saya sudah lebih baik daripada Anda, belum. Kita perlu ingatkan di sini, saya juga bukan orang yang sempurna, tapi ini yang saya lakukan. Dan ini yang membuat saya sampai hari ini bisa survive. Ya, bisa tetap joyful ya, ya dalam berkarya. Ya dalam Tetap kondisi kreatif. ini. Iya walaupun lagi COVID ya. COVID, malah saya mau kasih tahu orang-orang dalam situasi gini mungkin menurun pendapatannya. Katanya nih Pak Kiki malah naik, Iya. ramai banget. Bukan rame, Sibuk. tapi pendapatan yang Meningkat ya. iya. Nah itu makanya ya hubungan.
dalam kondisi gini orang lebih trust ke kita. Kepercayaan. Dia bilang, lu datang dah, atau gua datang lah. Jadi mereka cari kita. Oh, wah lupa si Kiki serem ya. Iya. Dengan ke Kiki deh. Harusnya dia yang datang, istrinya aja. Karena situasi kayak gini dia bawa dikumpulin. mamanya, neneknya dibawa. Iya. Harusnya dia sendiri. Iya, tapi biasa karena sendiri, situasi ya. kayak gini, dia bawa juga anaknya. Sekamu. Bawa juga suaminya. Iya. Bawa juga sih. Sekalian kan. Lu bayangin? Lumayan. Sibuk nggak? Sibuk. Terus Ya, ada nggak yang hilang pergi? Ada. Tapi Ya, jangan ada. pernah takut. Kalau lu lakukan yang ini yang saya katakan, Tuhan punya sejuta cara untuk ngirim yang baru. Jadi nggak akan habis langganan lu. Ya, jadi juga percaya sama Tuhan ya. Iya, dan jangan kecewa kalau tamu lu tinggal ke tempat lain. Iya. Jangan Nggak kecewa. usah takut ya. Jangan kecewa. Satu hari dia balik kan. Karena beda. Ada yang baru lagi. Ada juga. Sorry saya ngomong. Betul. Lu enak punya langganan lama terus datang atau dapet tamu baru? Saya tanya balik. Ya kalau bisa dua-duanya sih. Nggak kepegang tangan Oh lu. iya. Oh gitu ya. Malah jadi berantakan gitu. Oh, terlalu ramai kan. Kan kalau ada pergantian tamu itu namanya kehidupan. Iya, jadi fresh ya. Kalau lu yang lama-lama terus lu berharap datang, yang baru lu ngayak layanin, gimana kalau satu hari langganan lu pada mati semua? Bisa jadi kan? Bisa. Ya kan jalan waktu. bergantian umur, waktu. Mesti ganti yang baru. Ya? Mesti ganti baru. Benar juga. Misalnya gini, yang baru datang anak muda. Hmm. Anak muda ya, kita nggak usah layanin lah, gitu. Jangan dong ya. Misalnya ada kan ada yang begitu. Bodoh. Itulah generasi yang ke depan. Pengganti itu opa dan Iya benar. Jadi gini ya, pesan saya jangan pernah ragu, takut kalau tamu kita pergi ke tempat lain. Ya, saya punya hubungan dengan teman-teman hairdresser yang punya salon juga hampir ini wah baik deket. Yeah. Kenapa? Tamu saya ke sana, tamu dia ke sini, nggak jadi masalah. Nggak jadi masalah. Ya nggak Nggak ada masalah. masalah. Ya. Yang penting lu berkarya yang baik. Ya Kalau kita ada- maintain quality kita Ya, ya. kalau ada yang rasanya nggak baik, tanyalah. Grup-grup ini kan banyak guru senior. Kalau perlu datangi mereka. Iya. Jangan melalui telepon media nggak jelas. Ketemu ya begitu ya Ketemu, ngobrol. Temu ngopi. Ajak kopi ya, ajak makan. Ya. Itu sambil gali ilmu. Benar. Nah kelemahannya hairdresser sekarang yang muda-muda tuh mungkin ya kayak gini. Yang pertama saya menemukan nih kelemahan mereka. Nah ini Ya. dengerin ya. Saya melihat banyak orang hairdresser yang muda nih nggak bisa bertumbuh ya. Heeh. Yang Jadi dia di situ aja. Di situ aja stop. Saya perhatikan Iya. mereka masuk bekerja di salon karena nggak ada pilihan yang lain. Oh jadi dia kayak escape ya? Ya. Last choice lah gitu ya salon ini. Saya menemukan itu ya. Mhm. Maaf ya kalau salah, tapi menurut saya Mungkin banyak menemukan yang begitu. mereka kerja di salon cuma karena ikut-ikutan, karena nggak ada pekerjaan yang lain Oh. dan pekerjaan coba-coba nggak Iya. disertai passion. Bukan passion ya. Iya, dan dunia tata rambut kecantikan itu maaf ya, itu perlu artistik. Iya, mesti harus artistik punya banget sih. art. Banget. Ya, kalau kita jiplak Iya. Cuma nyontek. nyontek nggak berkreasi, maka kita akan selamanya jadi ekor follower aja dan gampang kecewa itu. Iya. Tapi kalau kita berkreasi, mencoba, jangan takut gagal, kita berkreasi, kita tanya, biaya keluar, iyalah untuk Pasti dapat ya. sesuatu harus ada keluar biaya. Berkorban dulu kan. Iya, tapi percayalah itu nggak ada ukuran. Iya, dapat ilmunya itu kan, Iya. experience kita. Jadi, Keren. ya, bro, ada yang mau tanya lagi, mungkin ada yang saya suka lupa. Untuk orang-orang salon nih, Pak Kiki, mereka gimana ya? Sekarang kan susah nih. Kita mungkin dia kepengen belajar, pengen banget belajar. Iya, saya percaya itu banyak yang pengen belajar, Dia pengen satu, maju. dia nggak ada dana ya kan. Nah, terus kedua dia kagak kenal nih sama Pak Kiki ya. Gimana saya mau ketemu Pak Kiki? Iya, iya. Terus ketiga ya yang tadi kita bilang dunia malam, dunia gelap ya kan. Itu kan pasti banyak tawaran-tawaran, ngajak-ajakan dari teman ya kan. Gimana nih supaya anak muda bisa benar-benar fokus gitu loh ke masa depannya, apa nih yang gue mau nih, visi gue apa, planning gue apa. Dulu Pak Kiki ada nggak gitu kayak set milestone lah atau
bisa target buat diri sendiri gitu loh. Nah, ini satu kelemahan saya. Ya. Saya ini seperti juga kebanyakan teman-teman, seorang seniman itu kadang-kadang kelemahannya cuma satu. Dia hanya bisa berkreasi, di pikirannya hanya ingin berkreasi, ingin mencipta. Itu seniman ya? Ya seniman ini, seniman. Jadi ya. dia dalam dunia dia sendiri. Iya, dunianya sendiri. Ya, padahal dunia itu membutuhkan lebih dari sekedar itu kalau untuk kesuksesan. Ya, mungkin banyak area lain yang harus digeluti juga, manajemen, ya kan? Banyak yang manajemen itu saling menunjang. Nah, kelemahan saya di manajemen itu. Jadi berkarya karena ketidakmengertian kita, ya kan? Banyak secara materi mungkin akhirnya kita kalah dengan mereka yang bisnis. Ya, jadi buat teman-teman jangan ikuti saya, ikuti bro ini. Jadi gini, ada visi misi ke depan. Mesti ada ya? Ada, bahwa ada bagian yang selain lu punya, ada hal yang manajemen yang lu perlu belajar. Harus belajar juga ya? Iya. Jangan cuma berkarya doang. Jadi saya ngomong di media ini bukan sebagai orang yang merasa sudah lebih dari yang lain berhasil, enggak. Saya juga bicara tentang kelemahan saya. Jadi jangan menjadi contoh buat orang kelemahan saya. Betul. Ya, walaupun menurut saya itu juga bukan kelemahan. Iya. Karena lewat hidup tiap orang beda sih. Konsepnya beda dan kebahagiaannya beda. Tolak ukurnya. Iya. Ada orang cukup dengan 10 salon. Iya sih. Ada yang nggak puas dengan 10. Iya. Tapi ada yang cukup dengan 1 salon. Betul. Iya, beda-beda sih. Mana aja lu targetnya lu mau? Apakah salah semua? Enggak. Nah, ya. Iya sih, beda-beda. Jadi happiness itu di dalam. Iya. Kalau punya 1 salon, ya udah happy, ya udah. Dan percayalah, seumur hidup kita bisa kok hidup di sana. Cukup lah ya. Cukup. Iya. Kalau bilang cukup, saya lebih dari cukup. Iya. Walaupun punya 1 salon. Happy. Iya, bisa oke. Penuh joy ya. Iya. Beda. Oke. Keren. Teman-teman ada yang sampai 20 salon, ada yang mau 20 salon, 100 salon, is oke, nggak apa-apa. Iya. Itu mereka juga pejuang-pejuang. Jadilah seperti mereka kalau bisa. Kalau nggak bisa ya oke. Jadilah seperti dirimu sendiri. Be yourself. Jadi the best version of yourself. Iya. Kalau berikan yang terbaik, lu akan menemukan itu sampai titik itu. Tapi kalau butuh teman, butuh komunitas, butuh orang yang memberi nasihat yang baik. Jadi di situ kali jalannya menurut saya. Saya pernah sampai punya salon cukup banyak. Iya. Ya, tapi karena lain satu hal kan tadi saya bilang, sehingga jadinya. Ya udah ngalamin semua sih ya bagi gimana. Ya. Udah pernah ke Pinnacle, udah pernah jatuh, bangun lagi. Pernah jungkir balik. Iya. Ya luar biasa sih ya kalau kita lihat hidupnya Pak Kiki ini ya. Iya. Udah asam garam, udah makan banyak lah. Teman-teman juga lebih yang dari usia saya sampai hari ini juga. Saya percaya. Kita pengen nih Pak Kiki sering ketemu sama senior-senior begini kan, sharing-sharing. Jadi yang muda-muda ini dapat lah sesuatu dari kehidupan semua senior kita kan, biar mereka bisa belajar lah gitu. Jangan sampai kejeblos ke lubang yang sama kan ya. Iya dong. Ya, jadi kita nggak usah gitu. Karena udah dikasih tahu dulu kan lubangnya gitu. Tapi kalau nanti pun kejeblos pun Anda udah tahu. Banyak yang bantu. Jangan berhenti bangun lagi. Bangun lagi ya, berarti belum terlambat lah. Jangan putus harapan. Betul, masih ada pengharapan, jangan takut. Gitu. Ya, jadi hari ini udah dikasih banyak hal-hal positif nih dari teman kita Pak Kiki. Kalau kita bilang senior kita. Nah, enggak juga lah, sama aja. Ya, jatuh bangun udah biasa kan ada lagunya tuh, jatuh bangun. Udah biasa, tapi jalan terus karena hidup itu kan berjalan. Betul. Jadi kalau lu stay, sebetulnya udah mati. Maksudnya dia sudah nggak mau berkarya. Sudah berpikir cukup segini, ya artinya sebetulnya kita udah mati. Hidup tapi mati. Hidup tapi sebenarnya udah mati dalamnya. Orang hidup kan harus terus. Jalan. Ada gairah ya. Iya,
Terus coba berarti bangun. Saya percaya kok pasti satu hari kalian akan jadi orang-orang lebih hebat dari kita Amin, yang amin ya teman-teman, maju terus. Iya. Ya, Hairdresser Tanah Air, jangan mau kalah sama tetangga-tetangga kita di sana ya. Indonesia Maju itu, terus. wah zamannya kita dulu, wah Indonesia di dunia Top ya. top. Ya itu lihat tuh generasi yang sebelumnya kita Jepang harus naik ada juga. apa-apa dulu? Nggak ada ya. Nggak ada. Jepang nomor sekian, Indonesia nomor the best in the world. Apalagi make upnya, wah keren, Iya. ya kan? Siap. Top. Ya, makasih banget Ya, Pak sama-sama, Kiki untuk motivasi sama-sama. buat teman-teman yang muda. Terima kasih waktunya hari ini, kita Ya. senang banget ya. Sama-sama sudah bisa jadi berkat ya Amin. buat teman-teman. Iya. Thank you Pak Thank Kiki. you. Thank you. God bless semuanya. Ketemu lagi next session. Ya.